memberikan menceritakan tentang kisah horor, kisah pengalaman fakta teman. Masalah cerita hantu yang pengalaman hantu keluargaku kabeh ngrasakno kabeh. Itu adikku yo ditunggu nih dulu kamar. Asal kamar tengah itu sih adik sih. Jadi kamar tengah terus bariku terus tak wani tur kamar terus pindah ning kamarku. Tak tunggoni tak gini, tak turun tak gini. Masa Pak aku turun Pak aku kamar sing ini Mas Habiku. Yo betul digluki konoan. Tapi tak turun mbek Mas Hab yo ora gini. Sebelum lanjut bakar dupa dulu. Ngopong dupa sik lur. Ben hawane enak. Bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like, jangan lupa di share juga kalau boleh. Stay tune di Seno Manunggal. Kita bakar dulu ini. Satu. Cerita apa nih? Pengalamanmu pribadi. Iki orang pribadi, iki pengalamane wong tua almarhum sebelum almarhum ibu saya. Itu pekerjaannya ibu saya kan menerima pesanan makanan ringan ya, catering ya. Enggak catering, itu puasa kok, makan jajanan Jajanan puasa, jajan puasa. Yang bilang kalau waktu puasa setan itu di pada apa? Tidak. Iya, dirantai. Itu bullshit tuh, bohong. Nyataannya ini pengalaman ibu saya ya, berhubung dulu itu ayah saya waktu kerja di tempat penggajian kayu itu kan tangannya putus kena gerigi ya, jadi nggak kerja, bapak saya nggak kerja. Itu dong semua yang menghadiri ibu saya untuk nafkah ibu saya. Jadi setiap lebaran itu banyak pesanan, tapi belalah ini ya, kebetulan itu waktu puasa itu banyak pesanan, banyak sekali. Banyak itu rezeki, namanya rezeki ya, nggak tahu ya. Itu sampai malam kerjanya malam, pagi tidur sebentar terus lanjut bikin makanan lagi sampai terus sampai Hamin 5 nggak salah, Hamin 5 lebaran itu masih banyak pesanan sampai dilebur sampai malam pagi terus sampai lebaran. Tidak tahu kenapa itu malam itu ada yang aneh ya. Itu saya tahu sendiri, soalnya saya ikut membantu ibu saya. Itu membuat adonan nggak jadi, terus sudah di open nggak mau matang. Nah, nggak matang terus setiap gitu terus sampai kalau nggak salah sekitar jam 12:30 jam 12:30 malam itu sampai jam 12:30 malam itu suasananya nggak kayak biasanya, hawanya dingin gimana sih. Terus saya disuruh tidur, saya terus tidur. Kemarin ya saya tidur itu sebelum ibu saya meninggal, tidur terus cuma tidur, tinggal ibu saya saja. Ibu saya membuat adonan lagi, ulang lagi. Nah, terus bisa matang. Tapi setelah itu kalau sudah matang semua, itu baru cetakan pertama ya, belum matang. Terdengar suara hewan ya, kalau nggak salah kucing, katanya ibu saya. Suara kucing kok aneh, seperti orang menangis gitu. Orang menangis. Ya dari jauh, didengar kok nangisnya aneh ya, itu kucing atau apa, kan penasaran ibu saya. Terus ibu saya panggil bapak saya, disuruh bapak saya, Pak, bilangnya gini, Pak, kok ono kucing, suaranya kucing nangis, masa kucing nangis, ono suara nangis ya, rintik, kak, kucing seperti rintik, nangis seperti ya, kan seperti itu, bilangnya seperti itu ya. Terus malahan, enggak apa-apa, bapak saya bilang seperti itu. Terus dari itu, coba dicek Pak, coba Pak. Bapak saya jalan ke pintu utama pelan-pelan, masih dengerin suaranya nangis terus dari arah barat ya, arah barat menuju ke pintu utama saya. Soalnya rumah saya kan dekat kuburan, 10 meter dari rumah saya itu kan ada pemakaman. Iya, pemakaman satu desa.
Kalau di sana kan satu desa ada 2-3 pemakaman sih. Kalau di desa saya cukup satu, tapi besar ya. Besar sekali gitu. Terus hewannya masih mistis mas. Itu didengerin suara nangis terus. Nah bapak saya mengendap-endap ke pintu, buka pelan-pelan. Nah di depan pintu ada seperti kucing. Nah seperti kucing. Kucingnya kok diam, bolak-bolak terus nangis. Kok kucing bisa nangis kan? Bapak saya kan kok kucing nangis ya? Nah, terus bapak saya diam aja. Itu dilihat dari lubang pintu Pak Jamal. Bapak saya sudah kemampuan nggak pikiran kalau itu kucing, berarti nggak pikiran seperti itu. Ambil kan pentung dulu kan itu saya nggak ada kuncinya, pakai cengkal kayu. Nah kayu itu dipegang terus dipukulin kepalanya juga gitu, seperti itu. Tahu kucingnya lari ke makam, ke arah makam, terus berubah jadi orang besar, tinggi besar sampai setelah ayah saya bersatu. Berarti itu kucing lah, itu nggak hewan, berarti itu ya seperti kalau orang Jawa ya sebutnya ya cenuno. Soalnya cenuno yang berubah itu cenuno. Nah setelah itu sudah dipukul, lari ke kuburan. Setelah lari ke kuburan bapak saya sadar, wah cenuno ternyata. Baru terus masuk rumah lagi cerita sama ibu saya. Setelah itu ibu saya sampai pagi bikin kuenya jadi terus. Gara-gara itu diganggu itu Kang Sakti ya, mungkin saking ramenya kok nggak ada waktu istirahatnya. Namanya malam dibuat tidur tapi kok dibuat bekerja sampai pagi. Namanya tuntutan keluarga gimana sih mas? Untuk makan anak. Waktu itu anaknya masih 6, belum pada rapi, belum pada menikah. Seperti itu, sampai seperti itu aja tuh. Itu nggak cuma 1 kali, itu 2 kali ya ada. Kalau yang tadi ya, yang pertama kan itu ya, yang kedua kali itu bedruwo mas. Ya itu lalu buat adonannya itu hilang seperti baskomnya tahu-tahu nggak ada. Terus tepung jadi samping jadi jajar sama telur, tahu-tahu nggak ada, kata minyaknya nggak ada. Dicari pagi-pagi ketemu di belakang rumah, sudah hancur, udah arian. Terus nganu malam selanjutnya itu ditembung ibu saya. Ibu saya seperti ini, pakai bahasa Jawa ya kalau nggak salah bilangnya seperti ini. Cek pomo pengen ngrusoi ya aja ngrusoi, wong aku nyambut gawe ngomong. Cek pomo pengen jaluk ya jaluk agar mek kono sithik ditembung ngono. Begini terus berarti yo jadi apik meneh makanane. Padamu tahu sering ya kalau ibu saya merasakan seperti itu. Soalnya dia bikin kuenya itu malam-malam, nggak pernah pagi tidur jam 7 sampai jam 9, terus bangun buat adonan lagi itu sampai lebaran kadang ya masih ada. Jadi kalau mitosnya untuk waktu lebaran, waktu puasa, setan-setan pada di lantai itu bullshit gitu. Soalnya nggak ada. Mungkin yang dirantai setan manusia itu ya, setan kepala hitam. Kalau setan itu masih ada, soalnya itu saya merasakan sendiri sebelum saya meninggal. Seperti itu, tidak tahu ya. Kalau saya dulu pernah waktu kecil ya, itu sama almarhum mbah dari ibu. Dulu itu mbah itu kan punya bapak dulu itu, bapaknya mbah itu dulu terkenal orang jaduk ya, kalau orang Jawa itu kenal jaduk sakti ya. Nah itu dulu saya pernah ikut 1 kali diajak. Saya kan nggak tahu malam-malam simbah itu bawa kayak tumpeng nasi sama tempe, lauk itu tidak sejajan tapi cuma tumpeng ono nasi nasi sama lauk tok wis gitu tok sak tumpeng. Nah tetakoni lah kuwi, mbah arep digoreng di itu ning buri melu cilik kan melu melu wani melu. Nah, hutan di belakang itu kan masih hutan bambu. Nah, ditaruh tuh di belakang hutan bambu itu taruh di bawah. Katanya apa bang? Lah kasih dek kurti opo. Nah, baliklah pulang ke rumah
siang main ke rumah mbah, tadi ambil lah tuh tadi nampan isi nasi, nggak ada isinya, orang harian habis dimakan. Aku nggak berani nanya, aduh kok habis. Kalau misalnya makan hewan pasti kan masih ada sisanya. Hewan kan nggak suka nasi, masih ada sisanya. Masih ada sisanya itu nggak ada sisa. Kalau ayam pasti kan ada sisanya ya. Nggak ada sisa. Nah, selang beberapa hari kalau nggak salah 1 minggu kurang lah. Aku ikut lagi, ikut. Itu kebetulan jam 9:30 malam kayaknya. Pokoknya nggak nyampe tengah malam. Nah, ikut belakang, ikut jajan apa itu nasi itu ditaruh di bawah, merinding aku. Taruh di bawah, cedes di bawah pohon bambu. Simbah balik, kan masih duduk gini, ngerti. Nah, pohon bambu kayak diwiyak, merinding aku. Kayak diwiyak, set. Nah, itu kan di depan hutan bambu kui ada wit uringin. Di pol. Iku kalau nggak salah hitung meteran lah, 7 meter, 8 meter, tinggi banget, gede. Orang itu aku buat main tuh, kayak segini, lebih. Nah, dari belakang tuh kayak bambu diwiyak. Set. Nah, terus lihat tuh, ono abang. Apa sih? Swep dari belakang bambu dipegang tuh pohon ini, yes, pakai tangan, terus kelihatan mukanya, yes, nggak kelihatan cuma hitam, cuma kelihatannya matanya merah, bunder merah, kulit merah, senyumnya gini. Saat pohon beringin itu dipegang kayak gini, set. Nah, aku langsung mulai, aku mulai barawan, apa itu? Ya, gue mulai hati. Itu tok. Jadi aku iseng ngerti barang goib, lihat barang goib, nyata fakta di depan mata, masih teringat sampai sekarang. Kalau nggak salah matanya itu sebesar, mungkin kalau ngira-ngira gitu, sebesar ban truk. Gede banget. Saking gak wani nih, cuma aku tanganku gede, ya kayak tangan kera. Ada hitam di sini, sini kulitnya nggak putih kayak manusia gini, cuma kelihatan ada sorotan lampu dari rumah belakang tuh. Nah, gini kayak coklat ya, kayak tangan kera gitulah, cuma panjang. Pohon beringin itu dipegang gini, kepalanya gini. Tadinya aku nggak berani lihat, panen tok langsung lari aku. Gila, cerita langsung berhenti. Ngerikan. Berizin. Ngomong kerasa. Ini gitu ya. Patah angin mana nih? Di rumah mati bahaya. Ya mungkin yang menanam mbak. Mungkin itu peliharaan mbak. Zaman dulu kan kalau orang nggak kebal, nggak sakti kan, iya. Di Jawa itu terkenal orangnya kayak gitu. Sepelekan kampung. Kan kadang kayak itu si siapa channel besar jurnalisa itu kan, terus yang di kisah tanah Jawa, siapa Mas Hao, dia kan kayak apa? Bisa ngelihat terus bisa deskripsinya ya. Terus mata aku tapi kalau klik ning server itu sorotan lampu. Tadi bisa melihat kayak ada, bisa ngelihat hantu, bisa ngelihat masa depan ini. Orang ini kemana gitu kan, di filmnya kan gitu, yang bisa tanah Jawa itu pocong gundul itu. Nah, ini Mas Hisam kan bisa ngelihat. Nah, asal muasalnya, terus maksudnya tujuan jenengan ini pengen bisa melihat dengan mata batin itu, asal muasalnya terus semangatnya itu apa? Kalau dulu itu pengalaman saya ya, sebenarnya saya itu nggak suka sama dunia seperti ini ya, saya nggak percaya. Berhubung dulu saya kerja di pabrik, jadi atasan gitu ya,
ada orang yang tidak suka sama saya, setiap saya marahi orang tersebut pasti saya langsung sakit. Saya dimarahi langsung sakit. Ini saya masih nggak anggap itu amat lah. Mungkin ini penyakit saya kecapean. Masih positif thinking ya. 1 bulan lagi orang itu saya marahi lagi, saya sakit lagi, tapi nggak bisa berdiri. Sampai rumah langsung tidur, panas, badan panas, nggak bisa berdiri, nggak ada daya. Kalau dipanggil dokter, diperiksa dokter itu nggak kenapa-kenapa. Nah, terus saya positif thinking lagi, mungkin ini penyakit kecapean di sini, kecapean. Terus 3 bulan lagi, kalau 3 bulan, kalau salah 3 bulan ya, 3 bulanan ya, ketemu orang itu lagi melakukan kesalahan. Terus saya ingatin, ini salah, tapi orangnya marah-marah. Saya sampai rumah sakit lagi. Wah, kok sakit lagi? Wah, dari itu saya coba cerita sama saudara saya itu diarahin, coba ditanyakan ke sama orang yang pintar ya, orang yang tahu seperti hal-hal seperti magic ya. Ditanyakan, oh ternyata kamu dibuat ini, buat ini. Saya belum percaya. Nah, terus dikasih air putih doang. Nih minum sekitar 5 menit atau 2 menitan, langsung saya sembuh. Nah, baru dari itu saya percaya, oh ternyata saya bener ya, saya kena sakit guna-guna ya. Oh ada ya kayak gitu. Saya juga nggak percaya, oh ada ya penyakit seperti itu ya. Bariku lambat tahun saya ke situ, saya ke tempat orang pintar itu terus lambat tahun setiap minggu satu minggu situ, terus dikasih arahan, coba kamu belajar sendiri gimana caranya. Dikasih pertama kalau salah itu dikasih raja ini diraja, biar enggak kalau orang mau ini ya gampangannya itu gimana ya, nyala ya, membuat sakit lah. Kamu diguna-guna lah, biar mental katanya. Tapi alhamdulillah setelah diraja, ini nggak percaya ya, jangan, itu nggak bisa dilihat. Setelah diraja itu orang yang guna saya itu nggak bisa, saya setiap marahi orang tersebut itu saya sudah tidak sakit. Kok bisa ya? Lambat tahun saya ke situ terus dikasih amalan. Kalau misalnya amalan pertama, amalan saya dalami, alhamdulillah lulus. Kasih amalan lagi, saya dalami, lulus. Terus tiba waktu pelatihan makrifat melihat bahasa-bahasa seperti makrifat itu, kasih amalan. Kalau nggak salah itu amalannya itu dibaca 333 ya, 133 selama satu dudukan ya, setiap kali siang amalannya dibaca sebanyak 333 itu setiap malam jam 1 malam. Tata caranya ya sholat hajat dulu, kalau nggak dulu salah saya bisa puasa dulu ya, puasa 1 hari 1 malam itu dari jam 3 itu langsung bentur ya, sahur langsung tidak tidur sampai jam 3 pagi, nggak makannya cuma jadi jam 3 pagi sampai jam 3 pagi, dan nggak boleh tidur. Lakon Jawa. Setelah itu yang katanya sih dasar, alhamdulillah dasar saya sudah bisa dapat hasilnya lah dasar itu. Mungkin kalau yang yang sedang atau yang berat mungkin ya beda lagi ceritanya, cuma itu baru dasaran. Alhamdulillah saya sudah lulus. Ini yang ditanyakan banyak orang, yang jadi mungkin bukan saya doang, dipertanyakan banyak orang yang nonton channel gede kayak channelnya Mbak Jurnalisa. Itu kan dia pernah cerita, dia diikut, merinding aku, diikuti banyak anak-anak kecil kolonial Belanda kayak gitu, bilang pokoknya ada yang mendampingi lah, itu sebangsa kayak gitu. Cuma dia diarahin gitu, apakah benar, coba jenengan di Kerawang bentuknya seperti apa, terus ada berapa laki-laki apa perempuan, untuk siapa ya, anak kecil apa besar? Untuk Mbak Jurnalisa tadi, Jurnalisa tadi orangnya
saya harus tahu orangnya kok mas. Lihatin dulu ya orangnya ya. Kalau nggak tahu orangnya nggak tahu soalnya kan. Tak buka YouTube-nya dulu. Untuk orang yang bisa melihat itu, melihat bangsa pisang itu sih ada yang tirakat, ada yang bawaan dari lahir ya. Bawaan dari lahir biasanya mempunyai balung kuning. Kalau ini loh mas orang. Oh, ini foto apanya? YouTube-nya. Tak pengen jelas tak coba bukain dulu di Facebook. kalau nggak salah itu bawaan dari lahir kok. Iya betul. Dia bilang bawaan dari lahir. Betul. Bawaan dari lahir. Itu awal mulanya kalau nggak salah sih cuma satu, seperti orang tua ya, kakek orang tua. Terus yang anak-anak kecil itu cuma mengikuti kenapa kok itu diikuti orang tua seperti itu, misalkan seperti contoh ya, kenapa kok mbak itu diikuti orang tua ya, kok orang tua itu kayak bahagia, jadi ya kok bahagia kayak senang ikuti orang itu, seakan-akan kayak nyaman tuh, seakan-akan kayak nyaman. Jadi terus anak-anak kecil itu ya, anak-anak kecil itu ikut wah ikut terus nyaman itu banyak, ada yang juga perempuan juga ada. Kalau yang noni belanja tuh saya nggak lihat, anak kecil. Cuma anak kecil, katanya anak kecil kayak anak kecil Belanda gitu. Anak kecil 3, terus perempuannya 1, kakeknya itu yang intinya itu kakeknya ya, yang ada seperti bacaan kakek setengah bungkuk ya, setengah bungkuk. Itu tenaganya yang besar ya, besar. Intinya yang itu. Kalau yang lain tuh pasti ada tambahan orang juga makhluk gitu kan, kalau suka kan ikut. Kalau kita menolak dia tidak ikut, kalau dia menerima ya ikut. Tapi dia itu bisa melihat beneran atau tidak, kalau itu Allah alam ya mas ya, itu masalah pribadi ya. Kalau kita terawang nggak bisa, soalnya itu bawaan dari lahir. Tapi secara tidak langsung dia bisa menjelaskan seperti itu, berarti kan dia bisa paham, mungkin kalau nggak Mbak Junalisa itu, kalau nggak tirakatan ya mempunyai bawaan lahir itu. Bawaan lahir, saya bilang balung kuning, kalau orang Jawa balung kuning. Kalau balung kuning kan sangat peka, sangat punya seperti itu. Terus kembali lagi mas tadi ke makrifat. Kemarin dulu saya setelah tirakatan setiap malam saya latih terus. Kalau nggak salah sampai 5 bulan, setiap malam sampai 5 bulan. Itu yang setiap saya latihan makrifat, yo masih dibantu dan dikontrol sama guru saya tuh ya. Antar malam jam segini kamu latihan ya, tak bantu dari rumah, tak sampai dari rumah, latihan terus selama 5 bulan. Untuk 1 bulan yang terakhir itu, yang pertama 1 bulan pertama, ketiga, keempat itu samar-samar. Yang 1 bulan terakhir itu yang saya sudah agak gimana ya, nggak pernah lihat barang seperti itu, tahu-tahu lihat ya, jadi ya takut. Untuk yang terakhir itu angin besar jam 1 lebih itu, padahal saya ditemenin sama mas saya, sama saudara saya, cuma mas saya itu lagi sholat aja kalau nggak salah di dalam rumah saya, di pelataran rumah, pakai daun pisang. Setelah sholat saya wiridan hafal amalan tadi yang dikasih guru saya selama 333 ya salah. Saya hafal, sudah mau selesai itu yang 1 bulan terakhir ya, setiap malam. Terus saya tarik nafas, yang muncul pocongan terus, yang muncul sosok pocongan terus, yang ganggu ya, ganggu itu. Terus saya cekin sama gurunya, emang yang seperti itu cobaannya. Terus pasti kamu takut sama yang seperti itu ya, dia kan bilangnya seperti itu. Iya ya, saya fobia kan, seperti pocongan saya fobia, kalau nggak yang lain nggak. Ya mungkin seperti itu keluar setiap malam sampai hampir 1 bulan. Yang terakhir, dan alhamdulillah itu pocongnya sudah tidak ada, tapi malahan angin besar, angin di depan besar, sampai yang saya buat sila itu daun itu ikut kayak goyang, saya lari nggak kuat, saya harus keluar lari, lawan pintu rumah saya dobrak ya,
saudara saya tadi, mas saya tadi kaget, ada apa? Nggak tahu, seperti ada angin puting beliung ini. Itu lah. Setelah itu katanya setelah itu terus malamnya saya nggak usah wiridan, cuma hafal cuma 3 kali kalau nggak salah, 3 kali tahan nafas, hafal amalan tadi 3 kali, terus tutup mata, langsung kelihatan, oh di sini ada ini. Baru tak cek kan, saya cek lagi sama guru saya, oh bener semalam yang saya lihat ini bener, oh berarti kamu sudah lulus, coba setiap malam dilatih. Nah, setelah itu setiap malam saya latih, alhamdulillah sampai sekarang bisa, alhamdulillah seperti itu. Itu amalnya simpel ya, cuma nggak usah dibilang lah. Oh gitu ya, Nggak usah dibawa. kalau tak kasih tahu gitu. Kalau yang mau pengen tahu amalannya, tulis di kolom komentar, nanti kita buatin video khusus untuk amalan-amalan buat kalian-kalian yang pengen bisa, pengen tahu, dan orangnya temen. Nanti kita bikin video. Yang penting itu kuncinya Yakin. Pertama yakin, yang kedua ini konsentrasi penuh, pikiran harus kosong, hati harus kosong, pikiran sama hati menyatu, terus diolah, terus tahan napas, ditarik, dikonsentrasikan di mata, terus baru buka biar melihat itu lingkungan sekitar. Belakang kayak ada orang. Tuyul mas, Mana? di sini ada tuyul. Ini Duduk di sini. tadi dia berdiri cuma terus? satu, melihat aja, Ini udah pergi. dia pergi dari belakang melihat sini. Tuyul Tuyul peliharaan atau liaran, Mas? kayaknya sih liaran ya, peliharaan nggak seperti itu. Pelihara kalau persugihan tuyul itu kayak pasti ada ikatan. Oh, pasti ada tali. Iya, nggak tahu seperti ada cahaya. Oh ini seperti orang dikasih gitu tali seperti itu. Kalau liaran ya bebas gitu. Cuma Ada apa lagi? Enggak, tadi cuma satu tuyul. Kalau belakang sana sih ramai ya. Tapi nggak datang ke sini ya. Nggak datang ke sini. Tahu nggak? Teman kamu aja. Sebenarnya itu amalannya kalau kita telaten, gampang kita teliti cepat bisa. Cuma kenapa semua orang nggak bisa makrifat itu kenapa? Pikirannya nggak bisa menyatu, Nggak bisa konsen. si gembraya, macam gembraya. Waktu buat konsentrasi, wah mikirin ini itu pecah, nggak bisa. Itu awal mula saya mendalami itu. Terus ajian-ajian lain saya awalnya nggak percaya, tapi ya mungkin ini mau tidak percaya gimana orang ada. Iya, Itu kan udah kepercayaan dari leluhur kita kan. iya. Dan saya sudah membuktikan, jadi saya percaya gitu. Nyatanya itu Percaya. kayak orang kena santet, Iya. perutnya diisi apa? Diisi paku. Ya ada. Kemarin juga ada di rumah sakit pas itu mertua saya sakit di rumah sakit. Mbak saya, mbak saya. Nah, dia belum dapat ruangan kan, masih Iya. di UGD kan. Di UGD sebelahnya itu apa? Udah lama di situ. Terus dipindah ke UGD. Habis di ronsen kan. Dokter aja bilang gini. Nah, di ronsen kok otaknya metune segoro. Mau percaya, nggak percaya gimana? Wong itu yang ngomong dokter nih, dokter pendidikan loh. Dia pakai alat, Iya. ronsen kan, dia aja bilang gitu. Nah, Mau biasanya percaya. dokter itu kan yang fakta-fakta aja kan. Dokter kan nggak suka yang kayak di melencengin ke mistis gitu, nggak percaya dia. Nggak Dia kan percaya. masih pakai logika Logika. kan. Nah itu dipakai alat ronsen udah. Ya, dokter udah bilang kayak gitu. Iya. Terus kita menjelaskannya gimana kan? Iya. Cuma kalau biasanya dokter kalau sudah mentok, coba diikhtiarin sama orang yang pintar. Itu kalau udah Orang yang tahu-tahu. tapi kan dia udah bilang gitu, berarti kan dia udah Iya. tahu dengan mata kepalanya sendiri kalau Iya. ronsen kok ini kan gitu, kok bisa gini, kenapa gak babi guling? Iya. Ada ya. untuk yang sudah tahu atau yang bisa makrifat, coba itu dimanfaatkan sebagai mungkin untuk tolong orang
Tapi kalau menolong orang jangan pamrih gitu. Soalnya itu alhamdulillah kamu sudah dikasih sama ya masa kelebihan. Semua orang itu bisa. Saya aja nggak bisa. Dilatih aja nggak Dilatih aja nggak bisa. Bisa. Otak siapa ini otak? Yang intinya seperti mau tirakat, mau amalin itu, hafal-hafalan itu yang diberikan. Dan jangan sampai salah guru ya. Dalam mencari seperti itu jangan sampai salah. Kalau salah guru ya habis uang kalian. Mana uangku? Habis. Ya, kalau mendalami seperti itu coba dicek dulu. Oh, ini orangnya gimana ya? Bagaimana? Telusuri dulu. Baru dalami. Terus ikut kalau sudah dibuktikan oh orang ini bisa beneran, baru ikut. Kalau cuma omong-omong doang jangan sampai. Kalau tahu-tahu sedikit uang itu mending nggak usah. Oke, sekian Nur ngobrol-ngobrol santai kita malam ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada keluhan apa, insya Allah kita bisa bantu melihatkan. Tinggalin aja di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe ya Lur. Salam dari kami Seno Manunggal. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.